Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut permasalahan di Al Zaitun sudah di tahap penyidikan. Masyarakat tinggal menunggu sampai ada penetapan tersangka. Menko Polhukam juga melaporkan tokoh Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda dengan nilai fantastis. Panji Gumilang juga memiliki 33 rekening atas nama institusi. Sehingga total rekening Panji Gumilang berjumlah 289 rekening. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut permasalahan Al Zaitun sudah tahap penyidikan, masyarakat tinggal menunggu sampai ada penetapan tersangka. Menko Polhukam juga melaporkan tokoh Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu, misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi atau PPATK telah memblokir semua rekening Panji Gumilang yang nilai transaksinya disebut bernilai fantastis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, benarkah kemudian ada tindak pidana pencucian uang di balik transaksi yang dimiliki atau berkaitan dengan Panji Gumilang dan juga Ponpes Al Zaitun? Untuk membahasnya sore hari ini kami sudah bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU, ada Bu Yenti Garnasi, dan kami juga masih berusaha untuk menghubungi kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi. Saya akan sapa dulu Bu Yenti. Selamat sore Bu, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, alhamdulillah. Baik, Bu Yenti, langsung saja kita mau membahas kemudian soal dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang sudah dilaporkan ke Barreskrim oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ada 360-an rekening yang terkait dan sudah 145 ini dibekukan begitu. Dari indikasi-indikasi ini, apakah memang Anda melihat ini sangat erat kaitannya dengan dugaan TPPU? Ya, baik. Betul, itu sangat erat dengan dugaan adanya TPPU. Karena apa? Ada yang mencurigakan. Kata kunci TPPU adalah mencurigakan. Baik itu adalah berkaitan dengan jumlah rekening, 6 orang mempunyai ratusan rekening, ataupun dari jumlah masing-masing rekening itu isinya berapa dan bagaimana transaksinya. Saya kira kalau sudah 147 atau 145 dibekukan oleh PPATK dengan LHA-nya, itu pasti itu kemungkinan dugaan keras adanya TPPU terjadi. Tapi yang paling penting adalah itu baru dugaan TPPU. Ya. TPPU adalah memerlukan tindak pidana asalnya. Yang tadi disebutkan Menko, kemungkinan dari penggelapan, penipuan, atau dana BOS. Dana BOS itu berarti juga bisa korupsi nantinya, atau dari undang-undang yayasan, atau juga mungkin nanti karena ini yayasan sekolah Islam, mungkin dari aturan Kementerian Agama, itu juga bisa nanti dilihat gitu. Sebagai kejahatan asalnya harus ada pelanggaran itu dulu, baru ada transaksi di rekening yang disebutkan tadi, dan kemudian mengalir, itu baru namanya TPPU. Oke, nah jadi menurut Anda sekarang yang perlu dilakukan adalah membuktikan bahwa ada tindak pidana asalnya itu yang disebutkan di penggelapan, dana BOS, dan lain-lain. Melihat dari profil dan juga peluang dari kemungkinan itu bisa dibuktikan, menurut Anda apakah sangat mudah atau cukup sulit sebetulnya, Bu? Sangat mudah harusnya, karena kan ini sudah ada LHA ya, LHA, apalagi dengan jumlah yang sangat besar, itu kemungkinan tidak sesuai profil kan itu sangat besar. Ya. Jadi sebetulnya
inilah sebetulnya tonggak pada waktu TPPU itu dibentuk di dunia, itu adalah ketika kita tidak tahu tindak pidana asalnya, tetapi kemudian kita menemukan transaksi yang mencurigakan, kita masuk dengan TPPU untuk mengetahui tindak pidana asal itu apa. Inilah gunanya rezim anti pencucian uang internasional menemukan undang-undang TPPU. Jadi saya kira tidak terlalu sulit sebetulnya dengan berbagai temuan-temuan yang kita lihat melalui media, itu saya kira tidak sulit asal komitmen dari negara melalui penegak hukumnya ini kuat ya, tidak seperti yang lalu ribut terus kemudian hilang gitu ya. Oke. Nah, tambahkan kemudian fakta lain soal kepemilikan tanah, misalnya ada seluas 1.300 hektar terbagi dalam 295 SHM. Itu juga dicurigai apakah itu dari kekayaan pribadi atau dari yayasan. Itu juga menambah menurut Anda indikasi-indikasi yang sangat mudah untuk membuktikan bahwa ini ada pelanggaran pidana di sana. Iya, itu lebih mudah lagi karena kan nanti kita lihat SHM itu kepemilikannya pribadi atau yayasan kan gitu ya. Kemungkinan besar kan pribadi gitu ya, pribadi kecuali sekolahnya itu sendiri. Kalau pribadi menggunakan uang apa gitu kan waktu membelinya. Si pembeli itu profilnya bagaimana? Mungkinkah yang bersangkutan mempunyai profilnya itu cocok untuk dia mempunyai sebanyak itu bidang tanah yang ada SHM-nya. Itu nanti akan ditelusuri, maka nanti juga akan diperiksa, notarisnya pun akan dimintain keterangan dan sebagainya. Karena di sini celah ya jadi bagaimana caranya kalau memang betul nanti ada kejahatan asal, bagaimana caranya uang hasil kejahatan itu jangan sampai digunakan untuk apapun. Karena ketika ada uang hasil kejahatan digunakan untuk apapun, itu sebetulnya sudah muncul tindak pidana pencucian uang, yang dimana tindak pidana pencucian uang itu memang memerlukan dua kejahatan, artinya adalah kejahatan ganda. Satu kejahatan asalnya, ketika hasil kejahatan asal digunakan maka muncullah TPPU-nya sebagai follow up crimes dari predikat atau core crime yang pertama tadi. Oke, kita kemudian masih menunggu bagaimana proses hukum ini berjalan di Bareskrim ya. Di sisi yang lain juga kemudian kita tahu Kepala PPATK Pak Ivan juga sudah menyebut bahwa ada transaksi nilai yang sangat besar dan masif. Menurut Anda dengan indikasi dan dugaan ini, apa yang kemudian perlu dilakukan oleh Kepala PPATK, Bu Yenti? Kalau Kepala PPATK sudah menyerahkan LHA-nya, justru yang ditunggu itu adalah Bareskrimnya. Bareskrimnya sebetulnya ya sebelum ketika PPATK itu kalau menyerahkan kan juga sebetulnya tidak harus menyampaikan kepada masyarakat ya, diam-diam karena Bareskrim belum melakukan langkah-langkah yang mempunyai upaya paksa. Kalau sekarang kan sudah ada penyidikan, tapi pada waktu LHA diberikan sebenarnya kan diam-diam diberikan. Kepolisian harus menyelidiki itu kan tidak harus disampaikan karena belum ada upaya paksa. Tapi sekarang sudah naik pada penyidikan. Artinya ini harus Bareskrim harus mendalami yang dari PPATK dan kemudian terus memantau, di antara ini bekerja sama. Kalau PPATK menemukan lagi sarahkan ke Bareskrim, kalau Bareskrim mendalami lagi dan kemudian ada hal-hal tertentu yang perlu didalami, dia minta lagi data dari PPATK. Terus begitu kerjasama antara dua lembaga ini sangat penting untuk mengungkapkan bagaimana masalah ini sesungguhnya, karena penanganan masalah ini juga akan berujung pada bagaimana nasib para santri itu. Ya bisa jadi mereka adalah korban dan bisa jadi kenapa lama ini, bisa jadi ada kelalaian dari negara sehingga membiarkan ini terlalu lama. Jadi jangan lagi diperlama dengan penanganan dari Bareskrim. Oke, jadi ya memang LH-nya sudah diberikan ya ke Bareskrim. Jadi sekarang bagaimana kemudian Bareskrim melakukan penindakan. Jadi Anda menilai pelaporan yang dibuat atau dilakukan oleh Menko Polhukam langsung Pak Mahfud MD ini sudah sangat tepat, Bu Yenti? Iya, sebetulnya sudah sangat tepat karena gini ya. Kadang-kadang ini masalah di Indonesia ini ya, kepolisian ini kadang-kadang ini ada yang delik-delik biasa, ini kan semua merasakan ini bukan delik aduan. Jadi sebetulnya polisi itu tidak harus seakan-akan sekarang latah belum ada laporan. Ya tidak usah ada laporan kalau kepolisian menemukan sendiri, misalnya ini ada LHA, ada berita-berita dan lain sebagainya, mereka melakukan penyelidikan
itu ya langsung naik sendiri juga nggak masalah. Apalagi ini sudah disampaikan oleh Menko Polhukam harus segera jalan. Jadi Ya, sehingga kita apa yang Anda harapkan terhadap Barreskrim sekarang Bu Yenti, karena ini sudah diserahkan prosesnya kepada kepolisian? Terakhir? Iya, ini kan sudah disampaikan bahwa penyidikan sudah jalan. Artinya apa? Peristiwanya sudah ada. Peristiwa sudah ada berarti penyelidikannya sudah sedemikian matang sehingga naik ke penyidikan dalam artian dari penyelidikan sudah diketemukan peristiwa pidananya dan termasuk TPPU-nya. Karena TPPU masuk duluan itu, masuk TPPU duluan berarti kan sudah diketemukan kejahatan asalnya. Bisa jadi pemerasan juga ada, tambahkan itu bukan hanya penipuan, penggelapan kalau berkaitan dengan uang santri. Belum lagi dari yang masuk dari sumber-sumber lain nanti akan didalami. Dan kemudian tinggal nanti menentukan penyidik habis ini menentukan siapa tersangkanya. Itu tahapan dalam hukum acara pidana seperti itu. Jadi nanti setelah penyidikan ini peristiwanya sudah sudah diketemukan, diperdalam, maka Barreskrim akan segera menentukan pelakunya, tersangkanya. Yang tentu saja tidak mungkin sendiri gini ya. Ini juga harus tuntas semuanya siapapun yang terlibat. Ya, dan itu yang sampai sekarang kita belum tahu kemudian siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, yang mungkin publik juga menunggu dan bertanya-tanya ya Bu Yanti sebenarnya. Minimal menukik pada pemilik rekening dulu Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yenti untuk perspektif Anda, sangat menarik meskipun singkat, tapi saya pikir publik juga bisa menangkap dan berharap tentu ini bisa clear dan sangat jelas untuk dibuka oleh kepolisian terkait dengan dugaan apakah TPPU atau pelanggaran pidana lainnya. Terima kasih banyak Bu Yenti Ganarsi sudah berbagi waktu bersama dengan kami di iNews. Selamat sore Bu. Selamat sore. Dan usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Cihapit dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi.